Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Masyito, NIM 20200960111753, Prodi PAI semester 6 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan agama Islam di PAUD, sekolah, dan perguruan tinggi dari mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan agama Islam. Manajemen pendidikan agama Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dengan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen pendidikan. Manajemen merupakan ilmu yang baru dikenal pada pertengahan abad ke-19. Hal ini sangat populer, bahkan dianggap sebagai kunci keberhasilan pengelola perusahaan dan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Bahkan ada orang yang menganggap manajemen pendidikan Islam sebagai suatu dari lembaga pendidikan Islam modern. Karena dengan adanya manajemen pendidikan Islam, maka lembaga pendidikan Islam diharapkan akan berkembang dan berhasil dalam menciptakan lembaga pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis manajemen pendidikan Islam diantaranya manajemen pendidikan Islam di Taman Pendidikan Anak-anak atau di TK. Kemudian manajemen pendidikan Islam di TK atau RA. Kemudian yang ketiga, manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan. Kemudian yang keempat, ada manajemen pendidikan Islam di sekolah unggulan atau elit. Yang kelima, ada manajemen pendidikan Islam di sekolah non-muslim. Yang keenam, ada manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa. Dan yang terakhir, ada juga manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Yang pertama yang akan dibahas adalah manajemen pendidikan agama Islam di Taman Pendidikan Anak. Kelas pada anak usia dini selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional anak. Sebagian besar guru yang sudah berpengalaman berpendapat bahwa pembelajaran dan program sebaik apapun dan selengkap apapun, jika tidak dibarengi dengan keterampilan mengelola kelas, maka pembelajaran dan program tersebut akan sia-sia. Guru juga harus mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Model pembelajaran yang dipilih harus tepat agar tidak membosankan bagi anak, dan pengelolaan kelasnya juga jelas dan teratur sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan pada anak-anak. Melalui memilih model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran, maka guru mendesain kelas sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilihnya. Usia 0 sampai 2 tahun kemungkinan memiliki kelas yang masih fleksibel keberadaannya dan pengelolaannya. Namun pada usia 3 sampai 6 tahun sangatlah memerlukan perhatian dalam pengelolaan kelasnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen sekolah Islam di TK atau RA. Periode usia emas atau sering sekali disebut sebagai Golden Age ini menandakan anak memulai semua hal pertamanya,
Masa Golden Age diserupakan bagaikan spons yang mampu menyerap apapun yang dilihat, didengar, dan dirasa. Golden Age juga masa di mana anak mulai membangkang atau menunjukkan pendapatnya dengan caranya sendiri. Pendidikan informal dapat diberlakukan pada lingkungan atau keluarga anak. Pernyataan tersebut belum mendapatkan hasil yang baik karena mengalami kekurangan SDM yang berkualitas, tidak meratanya peningkatan kualitas atau mutu tenaga pendidikan, dan juga pengelolaan manajemen sekolah yang menjadikan hal tersebut sangat krusial untuk menciptakan TK ataupun PAUD sederajat sebagaimana yang direncanakan. Hal tersebut karena pendidikan anak usia dini harus memiliki kualitas yang baik dalam mengembangkan tumbuh kembang anak, sehingga harus menjadikan pengelolaan manajemen yang baik agar memberikan dampak yang baik pada anak usia dini. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pendidikan Islam di sekolah umum atau kejuruan. Pada sekolah umum, pendidikan agama Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran merupakan bagian integral untuk menjamin mutu pendidikan dan sosialisasi serta internalisasi nilai yang ada dalam ajaran Islam. Tujuan akhir kedudukan pendidikan agama Islam yakni terbentuknya anak dengan kepribadian muslim dengan kemampuan sikap baik dan keterampilan. Yang kemudian manajemen pendidikan Islam di sekolah unggulan. Sekolah Islam unggulan adalah pendidikan yang berusaha membentuk kepribadian muslim secara komprehensif dengan sistem pendidikan yang menyeimbangkan pendidikan akhlakiyah, fikriyah, dan jasadiyah, serta memadukan sains dan agama secara berdampingan. Munculnya sekolah elit Islam paling tidak dilatar belakangi menjadi beberapa faktor yang diantaranya faktor ideologi, sosial, historis, dan psikologi. Peran sekolah elit Islam dalam perspektif pendidikan nasional diharapkan mampu untuk menjembati problematika pendidikan Islam yang selama ini dipandang sebelah mata sebagai pendidikan yang hanya bersifat spekulatif. Kemudian manajemen pendidikan Islam sekolah non-muslim. Adapun yang berkaitan dengan kewenangan guru PAI, baik guru PAI non-muslim guru PAI dari sekolah negeri atau sekolah Islam yang diajak bekerja sama, maupun guru PAI dari lembaga pendidikan non-formal di masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan pendidikan agama Islam yang beragama Islam di sekolah non-muslim, yaitu 1. Memperkokoh keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, memperkuat kegiatan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, memperkuat akhlaknya terutama ketika bergaul dengan agama lain. Dan yang keempat adalah memperkuat logika berpikirnya. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan Islam di sekolah luar biasa. Menurut Husni Rahim, ada 3 kendala yang menyebabkan kesulitan implementasi PAI pada SLB tersebut, yaitu 1. Sulitnya mengangkat guru pendidikan agama Islam sebab prioritasnya masih pada sekolah-sekolah umum. 2. Departemen Agama atau sekarang Kementerian Agama belum menyiapkan guru agama khusus yang siap diterjunkan ke sekolah-sekolah luar biasa, kecuali yang pernah dilakukan melalui PGA LB yang ditutup tahun 1976.
Yang ketiga, Departemen Agama belum menyiapkan buku-buku maupun pedoman pendidikan agama Islam khusus yang diberlakukan bagi sekolah-sekolah luar biasa. Dan selanjutnya adalah manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Dalam konteks agama Islam, pendidikan agama Islam telah diselenggarakan mulai dari tingkat anak-anak hingga tingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum memiliki tujuan tertentu yang sangat ideal dan mulia. Apalagi PTU menempati posisi garda terdepan dalam mewujudkan gagasan-gagasan strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan PAI di PTU itu telah dirumuskan melalui Konsorsium Ilmu Agama dalam seminar nasional yang diselenggarakan pada 14-16 November 1988 di Jakarta. Sebagaimana dikutip Mas Tuhu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.